Baik, selanjutnya kita akan hitung rekapitulasi volume yang sudah kita hitung tadi ya, untuk volume-volume. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke galiran selokan drainase. Nah, ini tinggal kita kalikan saja karena kita tinggal menghitung volume totalnya. Dan sama juga untuk pasang batu mortar kita kalikan juga. Nah, setelah itu untuk galian biasa ini kita masukkan untuk yang dari volume yang sudah kita tentukan ini untuk galian biasa. Volume ini, jadi ini kita kalikan lagi dengan jumlahnya 14 sekian. Setelah itu untuk galian sumuran ini ya pasti untuk yang pondasi ya, yang ini kita masukkan. Ini kita kalikan dengan jumlahnya. Kasih total dapatlah sekian. Timbunan pilihan outlet dan yakin berjalan ini sama, kita kalikan saja sama. Dan untuk lapis pondasi heavy kelas B juga sama, kita kalikan. Untuk selanjutnya untuk di beton ya, ini yang kosong yang beton FC aksen 30 ampere abutmen itu kita masukkan dengan yang volume abutmen kita, yang mana kalau di sini volume pir ya. Ini kita kalikan dengan itu total seluruhnya dapatlah sekian. Hanya ini untuk beton FC aksen 30 MPa sayap ini yang pasti wing wall ya. Jadi kita masukkan yang ini wing wall yang ini. Setelah itu ini juga kita kalikan dengan ini. Kan semuanya sudah, ini kita sum sini semua untuk hasilnya. Ini belok diafragma juga sudah kita masukkan, kita kalikan juga ya. Selanjutnya kita masuk ke baja tulangan. Nah, di sini kita akan masukkan untuk volume total dari rekapitulasi baja tulangan ini. Nah, untuk baja tulangan itu ini ada di sini ya. Kita masukkan di rekapitulasi sebelum dan sama dengan atur. Ini juga sama untuk baja U32 ulik di 14 yang ini ya, kita masukkan. Selanjutnya ada baja U32 yang D16 di grup 16 ini. Selanjutnya juga sama untuk yang ini juga. Oh, ini sudah ya. D19, sorry. D19 berarti yang ini. Terus ada D25. Total besi tulangan kita sama. Nah, dapatlah untuk total besi tulangan. Dan untuk fondasi sumuran usia penggalian, ini kita masukkan yang volume sumuran atau yang fondasi ini ya. Ini kita masukkan. Setelah itu kita kalikan dengan yang nah, untuk berisi ini juga sama. Ini ya, tetap sekian. Setelah itu untuk logistik sayap jembatan ini tinggal kita kalikan saja.
Ini tinggal kita copy. Untuk expression join dan peletakan juga sama, kita kalikan saja sama. Untuk perlengkapan jembatan kita totalkan saja sama dengan yang atas. Selanjutnya kita akan menghitung harga satuan dasar yang akan kita kerjakan untuk semua divisi-divisi yang ada dalam pekerjaan proyek tentang jembatan 12 meter ini. Ya baik, selanjutnya kita akan mengerjakan HSD untuk masing-masing divisi, terutama yang kita akan kerjakan sekarang adalah divisi kedua untuk galian selokan drainase. Nah, di sini kita menggunakan satuannya adalah per jam. Jadi nanti kita akan siapkan di sini sudah ada HSD upah, HSD bahan maupun HSD dari alat. Nah, jadi yang akan kita gunakan adalah harga yang digunakan yang sudah dibagi jam kerjanya. Di sini sudah kita bagi jam kerjanya adalah 7 jam. Jadi ini yang akan kita gunakan, bukan harga yang per hari. Oke, langsung saja. Di sini langsung kita kerjakan untuk harga satuannya, kita masukkan. Untuk pekerja, ini ya, kita pakai yang sudah dibagi 7. Sama untuk mandor juga. Untuk jumlah harga ini tinggal kita kalikan saja perkiraan kuantitas dengan harga satuannya. Langsung muncul. Dan untuk mandor juga pun sama, setelah itu kita jumlah harga tenaganya. Jadi kita jumlahkan nih. Nah, untuk pekerjaan galian, untuk selokan drainase kita tidak menggunakan bahan, ya. Jadi langsung ke peralatan dan tenaga saja. Dan untuk peralatan pun, untuk HSD-nya kita menggunakan yang per jam, ya, yang sudah ditentukan. Jadi harga sewa. Nah, ini sudah ada tabelnya, jadi kita menggunakan yang harga yang digunakan sini ya. Kedua, kita menggunakan 3 alat. Yang pertama ada ekskavator, kita akan masukkan terlebih dahulu harganya. Ekskavator. Ekskavator. Ekskavator di atas ya. Nah, ini ekskavator 80 sampai 140 APM. Kita gunakan 1.100.000. Dump truck. Langsung kita cari dump trucknya. Kita pilih yang 3 sampai 4 meter kubik saja. Yang terlalu besar. Saya itu alat bantu karena alat bantu tidak ada harganya, jadi langsung temulah harganya. Untuk jumlah harga peralatan langsung kita jumlahkan. Ini untuk harga ini. Setelah itu di sini juga ada jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan atau ABC. Ini semua kita jumlahkan. Nah, dari tenaga, bahan hingga alat. Jadi kita jumlahkan. Setelah itu untuk yang di E, overhead dan profit. Nah, di sini rumusnya adalah 10% dikali D. Berarti kita tulis di sini sama dengan 10% dikali dengan yang D ini angkanya D ini. Jadi dapatlah untuk yang overhead dan profit. Selanjutnya yang F, harga satuan pekerjaan. Tinggal dijumlahkan antara kolom D dan kolom E. Jadi tinggal dijumlahkan. Nah, dapatlah harga satuan pekerjaan. Nah, selanjutnya untuk divisi kedua, pasangan batu dengan mortar, saluran drainase. Sama ya, masih di pekerjaan drainase, ini
pemasangan batu dengan mortar. Nah, di sini kita masukkan lagi untuk pekerja sama menggunakan HSD yang tadi yang sudah dibagi per jam, tukang batu, tukang batu. Nah, tukang batu ini karena tidak ada ya, jadi kita harus cari terlebih dahulu harga dari tukang batunya. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan divisi ketiga, yang mana di sini adalah galian biasa, ya. Kita akan masukkan lagi untuk HSD-HSD-nya, masukkan kerja, mandor, kita masukkan. Untuk bahan di sini kita tidak menggunakan apapun, yaitu kita masuk ke peralatan, ya, ekskavator, ya. Setelah itu ada dump truck, kita menggunakan 3 sampai 4 meter kubik saja. Bantu tidak perlu, dan di sini juga seperti divisi kedua ya. Jumlah harga, tenaga bahan dan peralatan kita jumlahkan. Setelah itu overhead dan profit 10% dikali D yang di sini dikalikan ya. Dapatlah angka sekian. Untuk harga satu pekerjaan tinggal dijumlahkan dari D dan E. Selanjutnya masih divisi ketiga yaitu timbunan pilihan dari sumber galian. Nah, di sini kita masukkan lagi untuk pekerja, mandor, bahan juga kita tidak menggunakan apapun. Lanjut ke peralatan, di sini kita ekskavator ya, ekskavator. Lanjut dump truck, pakai dump truck yang sama ya, 3 sampai 4. Motor grader, kita cari motor grader di sini. Nah, motor grader ada yang 100 HP. Nah, kita pakai. Setelah itu ada vibro roller, kita cari vibro. Nah, ini vibratory roller 5 sampai 8 T. Setelah itu ada water tank truck. Ya, nah ini water tank ya. Yang 3000 sampai 4500 liter air yang nampung. Ini untuk alat bantu tidak ada. Ini untuk jumlah harga peralatan masih sama ya, kita sum semua. Jumlah harga tenaga bahan dan peralatan sama juga, kita jumlahkan semua masing-masing. Overhead profit masih nggak berubah, 10% dikali D sama harga satu pekerjaan tinggal dijumlahkan. Selanjutnya divisi ketiga, selanjutnya adalah penyiapan badan jalan. Nah, di sini kita siapkan lagi untuk tenaga pekerjanya, kita masukkan pekerja, mandor, bahan tidak ada, peralatan langsung ke motor grader ya. Motor grader dan apa ini? Tandem atau vibro roller. Oke, yang vibro roller aja sama saja ya. Jadi kalau memang ada tandem roller boleh, tadi mau vibro juga boleh. Nih, kalau nggak kita ganti ke tandem roller. Untuk jumlah peralatan sama dijumlahkan saja. Ini juga sama, harga tenaga bahan peralatan ya. Kita jumlahkan, overhead tidak berubah, masih 10%, harga 1 miliar. Oke, selanjutnya kita masuk ke divisi keempat atau divisi selanjutnya.